Hari ini kita akan kembali masuk materi lanjutan. Ini adalah bentuk persamaan yang terakhir. Ya, persamaan bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C. Nah, langsung saja kita mulai. Kalau misalkan nanti ada bentuk A cos X derajat ditambah B sin X derajat sama dengan C, maka bentuk A cos X tambah B sin X akan kita ubah menjadi K cos X kurang alfa sama dengan C. Di mana K itu nanti adalah konstanta yang bisa kita ganti bentuknya menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Oke. Sedangkan untuk alfanya kita akan mengganti itu dengan rumus koefisien sinus per koefisien kosinus. Nah, di sini ya perlu kita pahami nanti karena dia alfa nih akan kita sesuaikan nilainya sesuai dengan koefisien sin dan cos. Nah, misalkan seandainya koefisien sinus adalah positif, ini koefisien sinus positif per koefisien cos positif, maka ya kan alfa itu kita ambil di kuadran pertama. Sesuai kemarin kita pahami kuadran ya. Selanjutnya, kalau koefisien sinus positif, koefisien cos negatif, maka alfanya ini terletak di kuadran kedua. Kita lanjut. Kalau sin dan cos sama-sama negatif koefisiennya, maka alfanya itu terletak di kuadran ketiga. Terakhir, kalau koefisien sinus negatif, yang cos koefisiennya positif, maka alfanya di kuadran keempat. Maka nanti akan kita ambil seperti itu. Setelah kita ketentukan atau tahu kita di mana letak kuadrannya, maka alfa yang di sini, ini alfa sama dengan arcus daripada tangen koefisien sinus per koefisien cos. Artinya tangen berapa yang menghasilkan koefisien sinus per cos. Nah, begitu dia. Nah, ini sebagai caranya nanti. Sedangkan ya ada kalanya nanti K, ini ya Bapak buat di sini, K cos X kurang alfa sama dengan C misalkan ya. Jadi bentuk A cos X tambah B sin X sama dengan C ini tidak boleh sembarangan, ada syaratnya. Ya, apa syaratnya itu? Kita perhatikan dulu kemari. Kalau kiri kanan ini kita bagikan dengan K, maka jadi apa? Cos X kurang alfa sama dengan C per K. Nah, gitu ya, C per K. Nah, selanjutnya cos X kurang alfa ini, mau berapapun nilai X kurang alfa, terendah pasti min 1, tertinggi pasti 1. Oke. Jadi di sini
karena cos ini nilainya terendah min 1 dan tertinggi 1, boleh kita buat C per K itu nilainya antara min 1 dan 1. Paham ya? Nilainya ini tertinggi min 1, terendah min 1, tertinggi 1. Makanya bisa nilainya ini kita buat antara min 1 dan 1. Kemudian kiri kanan kita kalikan K. Min K C K. Sekarang rumus K tadi adalah, ya, rumus K nih, K adalah A kuadrat tambah B kuadrat diakarkan. Berarti bisa kita buat min akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat C akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, ini dia. Ya. Maka karena ada sifat nilai mutlak, harga mutlak X sama dengan C, itu artinya adalah X berada di antara min C dan C. Kan gitu harga mutlak di kelas 10 ya. Nah, kejadian di sini. Maka bisa kita pastikan harga mutlak C sama dengan akar dari, ini lebih kecil ya. Lebih kecil. Harga mutlak C lebih kecil sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Atau boleh kita buat C kuadrat gitu ya. Lebih kecil sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Jadi inilah nanti yang akan kita sebut sebagai syarat. Syarat apa? Syarat agar bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C dapat diselesaikan gitu ya. Diselesaikan. Nah, ini syaratnya. Karena nanti soal, tentukanlah nilai agar bentuk ini dapat diselesaikan. Nah, berarti ke sini kita bawa. Tapi kalau ditanya, tentukan berapa nilai X, gitu ya, kita cukup membawa kemari saja. Sini. Ya, di sini nanti akan kita pakai kemudian aturan kosinus. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Oke ya, ini tadi soalnya interval X sampai 0 sampai 360 derajat. Sekarang coba kita jawab. Cos X kurang akar 3 sin X sama dengan min 1. A1 ya, koefisien cos. B min akar 3 koefisien sinus. Ini nggak nampak minus ya. C adalah minus 1. Oke. Sekarang langkah pertama kita cari dulu berapa K. K rumusnya tadi adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Berarti akar dari 1 kuadrat tambah min akar 3 kuadrat sama dengan 1 tambah 3, 4. Akar 4. K sama dengan akar 4 berapa? Mama pun tahu jawabannya 2. Nah, gitu. Ya, sekarang kita masuk kepada alfa. Tangen alfa sama dengan apa tadi rumusnya? Koefisien sinus per koefisien cos. Ya, koefisien sinus per koefisien cos. Maka koefisien sinus di sini adalah min akar 3, sedangkan koefisien cos adalah 1.
Nah, akar 3 per 1 jawabannya adalah min akar 3. Pertanyaannya, tangen berapa yang min akar 3? Sekarang coba kita lihat di sini ada apa buatlah. Kalau kalian sudah terbiasa, maka tidak perlu lagi tabelin nanti. Coba perhatikan. Tangen berapa yang min akar 3 ini tangen? Min akar 3 ada 2. Satu di 120, satu lagi di 300 ini. Nih, mana kita pakai? Apakah 300 atau 120? Nah, jadi di sini tidak boleh suka-suka, harus kita ikuti prosedur yang ada. 120 atau 300 derajat. Kita perhatikan materi kita tadi. Ini dia. Alfa itu tergantung pada koefisiennya. Tergantung apa tandanya. Ya, kebetulan di sini di soal kita koefisien sinus minus, koefisien cos positif. Berarti kalau di sini mana kita ambil? Minus ini dia minus positif. Berarti alfanya harus di kuadran keempat. Nah, kita buat. Alfa di kuadran keempat. Maka mana kita pilih 120 300? Yang kita pilih adalah 300 derajat. Oke ya. Nah, karena sudah dapat kita berapa nilai alfanya, langsung kita buat. Cos X kurang akar 3 sin X sama dengan min 1. Ini kita bawa atau kita ubah ke dalam K cos X kurang alfa sama dengan min 1. K-nya berapa? K-nya 2. 2 cos X kurang alfa berapa? 300. Sama dengan min 1. Kiri kanan kita bagi 2. Sehingga cos X kurang 300 itu sama dengan min setengah. Nah, ini kemudian sudah menjadi persamaan cos. Ya, cos kemarin kalau ada cos Fx sama dengan cos alfa, maka penyelesaiannya adalah Fx sama dengan plus minus alfa kali K dikali 360 derajat. Oke. Sekarang pertanyaannya, cos berapa yang minus setengah? Nah, ini boleh kita ambil salah satu nanti. Nih. Kita lihat sampai kuadran kedua saja. Mana cos yang minus setengah? Cos yang minus setengah adalah 120 derajat. Ya, cara menghafalnya pun nanti kalau dia sudah kuadran pertama 1 setengah akar 3 setengah akar 2 setengah 0, maka untuk kuadran kedua angkanya pasti ini juga. Tuliskan berurut kemarin. Ini setengah, ini setengah. Setengah akar 2, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 3, 1, 1 gitu ya. Cuma karena cos di kuadran kedua negatif, maka kita berikan tanda negatif. Nah, kebetulan di sini setengah akar 2 setengah adalah cos dari 120. Maka di sini bisa kita buat ya. Cos X kurang 300 sama dengan cos 120. Ini Fx-nya, ini alfanya. Maka penyelesaiannya X kurang 300 sama dengan plus minus 120 tambah K dikali 360 derajat. Nah, ini dia ya. Nah, kita selesaikan langsung. Kita ambil dulu yang positif. Berarti kalau yang positif adalah X kurang 300
sama dengan 120 tambah K dikali 360 derajat. Pindahkan 300 kemari. X sama dengan 420 derajat tambah K dikali 360. K sama dengan 0. X sama dengan 420 tambah 300, jadi 780 gitu ya. 780, berarti ini langsung tidak memenuhi. Kalau kita ambil 1 sudah pasti. Ini K-nya 0, maka jawabannya adalah 420 ya, 420. Sudah lewat 360, tidak memenuhi juga. Kalau kita ambil 1 tadi 780. Coba kita ambil minus. K-nya min 1. Apakah X-nya? Kalau minus nanti X-nya nggak usah lagi kita teruskan, tapi kalau dia dapat positif kita ambil ya. K-nya minus 1. Berarti kalau K minus 1 minus 360. 420 kurang 360 berarti 60 derajat. Kalau K-nya minus 2 sudah tidak memenuhi ya. Maka di sini dapat kita jawaban salah satu adalah 60 derajat. Ini dia. Sekarang kita ambil yang kedua. Kita ambil yang negatif nih. X kurang 300 derajat sama dengan min 120 derajat ditambah K dikali 360. Pindahkan kemari. X sama dengan 180 derajat ditambah K dikali 360. Untuk K sama dengan 0. X-nya 180 derajat. Kalau K-nya sama dengan 1, X-nya adalah sudah lewat 360 ya. 540 derajat sudah tidak memenuhi. Kalau kita ambil negatif, min juga jawabannya ya, min 180 berarti di sini jawabannya adalah 180. Maka dari keduanya bisa kita ambil HP-nya adalah 60 derajat dari sini dan 180 derajat dari yang kedua. Maka inilah himpunan penyelesaiannya. Sekarang contoh kedua. Tentukan batas-batas nilai P agar persamaan 2P cos X tambah P tambah 1 sin X sama dengan 3P tambah 1 dapat diselesaikan. Nah, kita buat dulu. Ini dia sudah Bapak buat di sini. Ini soalnya. A-nya koefisien cos, B-nya koefisien sin, konstantanya adalah 3P tambah 1. Oke? Sekarang kita lihat dulu, agar dapat diselesaikan, apa tadi syaratnya? Nah, maka syaratnya adalah, ini dia. C kuadrat itu lebih kecil sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Itulah syaratnya. Maka langsung kita buat di sini. Syaratnya tadi adalah, syaratnya agar dapat diselesaikan, C kuadrat lebih kecil sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. C kuadratnya 3P tambah 1 ya. 3P tambah 1 kuadrat lebih kecil sama dengan 2P kuadrat ditambah P tambah 1 kuadrat. Nah, kalau dikuadratkan ini berarti 3P kuadrat adalah 9P kuadrat. 3 kali 1, 3 kali 2, 6. Berarti 6P. Tambah 1 gitu ya, itulah hasilnya nih. Lebih kecil sama dengan 4P kuadrat tambah, lakukan hal yang sama. P kuadrat tambah P kali 1, P kali 2, 2P. Tambah 1 kuadrat, 1. Ya, kita dekatkan mana yang harus didekat-dekatkan. Ini pindahkan kemari. Ini P kuadrat tadi ya. 4 dan ini 5. 5P kuadrat pindah, ini 5P ya. 5P kuadrat pindah kemari berarti tinggal di sini adalah 4P kuadrat. Bisa ya?
ditambah 2P pindah kemari berarti 4P. 1 pindah kemari habis, lebih kecil dari 0. Kiri kanan bagi 4. Tinggallah di sini P kuadrat tambah P lebih kecil dari 0. Faktorkan. P tambah 1 lebih kecil sama dengan 0. Nah, ini dia. Maka di sini P-nya 0, di sini P-nya minus 1. Nah, dalam persamaan kuadrat, ini dia Bapak buat ini. Dalam persamaan kuadrat, kalau ada X kurang A dikali X kurang B lebih kecil sama dengan 0, maka intervalnya pasti begini. X diantara terkecil dan terbesar. Lebih besar dari terkecil, lebih kecil dari terbesar. Kalau nanti lebih besar, X lebih kecil dari terkecil atau X terbesar lebih besar dari yang terbesar. Kebetulan di sini lebih kecil. Siapa yang terkecil antara 0 dan min 1? Pasti min 1 ya. Maka bisa kita buat P berada di antara terkecil di sebelah kiri min 1. Terbesar di sebelah kanan 0. Maka syarat agar bisa diselesaikan, nilai P-nya harus berada di antara min 1 dan 0. Nah, inilah jawabannya. Maka untuk pertanyaan nomor 2, nilai P-nya adalah antara min 1 dan 0. Oke, ya. Tugas kalian adalah catat materi kita ini. Ya. Kemudian nanti akan memberikan soal. Ulang-ulangi menontonnya supaya lebih paham.